Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulil Amri. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian atau kontrak dalam hukum keluarga internasional, dan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarudun. Saya selaku kelompok terlahir ingin memenuhi syarat tugas UAS yang berjudul perjanjian atau kontrak dalam hukum keluarga internasional. Baik, selanjutnya adalah perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan suatu kesepakatan tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Yang pertama adalah judul dan deskripsi perjanjian. Perjanjian atau kontrak adalah persetujuan yang dibuat sukarela oleh dua pihak atau lebih. Perjanjian atau kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kecakapan suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Yang kedua adalah unsur perjanjian kontrak. Subjek atau para pihak yang membuat perjanjian, objek prestasi yang menjadi pokok perjanjian, kausa atau sebab yang mendorong para pihak membuat perjanjian, bentuk tertulis atau lisan. Yang selanjutnya akan menjelaskan tentang alasan kepastian hukum. Pada dasarnya, perjanjian atau kontrak memiliki beberapa alasan hukum mendasar, antara lain perjanjian hukum, yang mana perjanjian memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Para pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas yang dapat dipaksakan secara hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas kontrak. Asas-asas kontrak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama berdasar pada ilmu hukum perdata. Yang kedua berdasar pada hukum perikatan nasional. Namun, asas-asas hukum kontrak yang dikenal dalam ilmu hukum perdata terdapat 5 asas, yaitu yang pertama, asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang artinya setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat atau tidak suatu perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk perjanjian baik yang tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, asas konsensualisme atau konsensualism. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1320 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, di mana salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan dapat dimaknai dengan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, asas kepastian hukum atau facta sunt servanda. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi, di mana asas ini berkaitan dengan akibat perjanjian. Hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana undang-undang. Kemudian yang keempat,
asas itikat baik atau good fight. Nah, asas ini dapat ditemukan pada pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, artinya setiap pihak baik kreditur maupun debitur harus melaksanakan substansi dan isi yang terkandung di dalam kontrak. Dan yang terakhir adalah kelima adalah asas kepribadian pada personality. Asas ini dapat ditemukan pada pasal 1315 dan 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1315 yang berbunyi, pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Dan pasal 1340 berbunyi, perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan tersebut pengecualiannya sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1317 dan 1318 Kitab Undang-Undang Hukum